Bab 771. Leon Wolf. Mata Tuan Fred hampir jatuh dari kepalanya saat dia melirik ke arah yang ditunjuk Wilfred. Dia ada di sana ketika Tuan Jaffner terlibat perkelahian dengan Leon karena dia merupakan salah satu pengawal yang dibawa Jaffner. Saat itu, ia sempat berupaya menyerang Leon, namun meski dengan keadaan puncak yang diperolehnya, Leon berhasil mengalahkannya semudah ABC. Tidak hanya itu, tak lama kemudian, pihak Barat mengirimkan seorang seniman bela diri lain yang sudah berada di tingkat tertinggi menengah, tetapi ia tidak mampu melawan Leon. Pada akhirnya, Jared begitu takut pada Leon sehingga ia langsung berlutut untuk memohon belas kasihan dan bahkan tidak ragu untuk mematahkan lengannya sendiri saat melakukannya, yang akhirnya menyelamatkan nyawanya. Tuan Fred telah menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dengan demikian, dia tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya Leon. Ia tak percaya bahwa di antara miliaran manusia di dunia ini, Wilfred telah berhadapan dengan satu orang yang paling ia takuti. Orang hanya bisa membayangkan betapa takutnya dia saat ini. Apa yang kau lakukan di sana, Tuan Fred? Ayo, hajar dia. Wilfred membentak dengan tidak sabar. Ya, 3 pengawal, yang selama ini berdiri di belakang Tuan Fred, bergumam menanggapi perintah Wilfred. Karena belum pernah bertemu Leon sebelumnya, mereka tidak tahu seberapa besar kekuatan Leon. Mereka baru saja akan melancarkan serangan ketika Tuan Fred turun tangan. Berhenti, kata Tuan Fred sambil mengangkat kedua tangannya di depan dada untuk menghentikan mereka. Dia merendahkan suaranya dan berkata, dengan nada ketakutan, Tuan Muda Jaffner, kita tidak mungkin melakukan ini. Leon Wolf adalah seseorang yang sangat kuat dan bukan orang yang harus kita lawan. Dia berkuasa, omong kosong. Dia hanya bajingan miskin yang mengendarai sepeda motor. Beraninya kau mengatakan dia orang yang sangat berkuasa. Kau pikir aku idiot? Wilfred terdiam sejenak, lalu menyadari sesuatu dan langsung melirik Tuan Fred dengan tatapan dingin. Tuan Fred, kau mengenalnya. Dia temanmu, dan kau hanya berusaha melindunginya. Saya tidak, Tuan Muda Jaffner, saya tidak mungkin memberitahu Anda siapa pria ini, tetapi Anda dapat menelepon Tuan Jaffner dan bertanya kepadanya tentang hal ini. Maka kamu akan tahu aku tidak berbohong, jawab Tuan Fred. Benarkah itu? Wilfred sedikit ragu mendengarnya, tetapi untuk berjaga-jaga, ia menghubungi nomor ayahnya. Ayah, aku dipukuli oleh seorang pria di restoran. Wilfred menceritakan secara singkat kepada ayahnya apa yang telah terjadi. Apa? Siapa yang melakukan ini? Beraninya mereka. Ayah Wilfred, Donald, menjerit ngeri mendengar ini. Dia bajingan malang bernama Leon Wolf. Aku memanggil Tuan Fred ke sini untuk membantuku membalas dendam, tetapi dia menolak dan bahkan bersikeras bahwa dia adalah seseorang yang sangat kuat. Wilfred menjawab dengan agak marah. Tunggu sebentar, kau bilang, namanya Leon Wolf. Donald hampir menjatuhkan ponselnya karena terkejut. Benar sekali. Tuan Fred mengatakan namanya Leon Wolf. Apa salahnya? Hati Wilfred berdebar kencang, dan firasat buruk mulai muncul saat ia merasakan ketakutan merayapi suara ayahnya. Kau dalam masalah besar. Leon Wolf itu orang yang luar biasa, bahkan Jared West menyerah padanya dan harus berlutut untuk memohon belas kasihan. Apa kau ingin mati? Kata Donald dengan jengkel. Apa? Wilfred merasa seakan-akan tersambar petir, dan seluruh tubuhnya langsung menegang karena terkejut. Keluarga West adalah salah satu keluarga paling berpengaruh di Springfield City, dan Jared West jauh lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki sosial daripada dirinya. Jika Jared saja tidak dapat mengalahkan Leon Wolf, itu berarti dia tidak punya kesempatan. Ayah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Seluruh wajah Wilfred berubah sepucat hantu. Bab 772. Wilfred, aku hanya pernah bertemu Leon Wolf 1 kali, tapi dari pertemuanku dengannya, menurutku dia sama sekali bukan orang yang kejam atau tidak berperasaan. Kau harus berlutut dan meminta maaf padanya sekarang juga. Jika kau cukup tulus, aku yakin seseorang yang maha kuasa seperti dia akan memilih untuk menunjukkan belas kasihan padamu, kata Donald, berusaha untuk tetap setenang mungkin, meskipun kecemasan melanda hatinya seperti ombak. Oh, baiklah. Wilfred menutup telepon, kakinya gemetar ketakutan.
Dia telah kehilangan semua kesombongan dan keangkuhan yang baru saja dia pamerkan beberapa menit yang lalu. Penonton dibuat bingung oleh pemandangan ini. Aneh sekali. Kenapa Tuan Muda Jaffner tidak mengirim anak buahnya untuk mengejar Leon? Siapa tahu, mungkin dia sudah menghubungi beberapa orang penting di pemerintahan dan meminta bantuannya untuk menyingkirkan orang itu untuk selamanya. Ya, kedengarannya mungkin. Ekspresi keraguan dan rasa ingin tahu terpancar di wajah mereka saat mencoba menebak apa yang telah dilakukan Wilfred. Sebagian besar dari mereka bersikeras bahwa Wilfred mungkin telah menghubungi badan pemerintah, seperti polisi, untuk membereskan urusannya agar ia tidak dituntut karena telah menyakiti Leon. Namun, Wilfred tidak seoptimis yang dibayangkan para penonton. Seluruh wajahnya pucat saat ia mengambil langkah kecil ke arah Leon. Akhirnya, saat ia mencapai Leon, kedua kakinya tak berdaya dan semua orang terkejut sekaligus ngeri saat ia jatuh berlutut di hadapan Leon. Bagaimana ini bisa terjadi? Ariel sangat terkejut dengan hal ini, begitu pula Maisie dan Tuan Grover. Semua orang di ruangan itu tercengang oleh hal ini. Tidak ada seorang pun yang waras pernah membayangkan bahwa Wilfred Jaffner, pewaris Acme Corp, suatu hari akan berlutut untuk memohon belas kasihan Leon Wolf. Apa yang sedang terjadi? Semua orang saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Sayang, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berlutut di hadapan bajingan ini? Setelah terdiam sejenak, Maisie segera mencoba membantu Wilfred berdiri. Diam, bentak Wilfred dan menamparkan pipinya. Apa? Kenapa kau menamparku? Maisie merengek, memegangi pipinya yang perih karena bingung. Aku memukulmu karena kau pantas mendapatkannya. Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Wolf bersamaku. Geram Wilfred, kebencian menumpuk di dalam dirinya. Jika bukan karena kepicikan Maisie, mereka bahkan tidak akan pernah bertemu dengan Leon Wolf sama sekali. Apa, kau ingin aku berlutut di hadapannya? Itu tidak mungkin. Maisie tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau berlutut atau tidak? Bentak Wilfred, amarah yang membara menyala di matanya yang gelap. Aku akan melakukannya. Maisie benar-benar terkejut dengan kebencian yang terpancar di mata Wilfred. Dia hanyalah kekasih gelapnya dan masih mengandalkannya untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan materinya. Karena itu, dia tidak berani menentang perintahnya sama sekali. Dengan itu, dia menahan rasa malu luar biasa yang dirasakannya dan mulai berlutut di depan Leon. Kau juga, berlututlah. Wilfred mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Fred dan para komandannya. Gedebuk, Tuan Fred dan pengawal lainnya berlutut. Sungguh lucu melihat begitu banyak orang berlutut untuk satu orang. Tentu saja Tuan Jaffner tidak mungkin sudah gila. Penonton membelalakan mata karena terkejut melihat pemandangan ini. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Apa yang terjadi, Leon? Kenapa semua orang berlutut untukmu? Kata Ariel dengan bingung. Siapa yang tahu apa yang salah di dalam kepala mereka? Leon mengangkat bahu. Dia juga tidak bisa mengerti mengapa pria yang beberapa menit lalu begitu bertekad untuk mempermalukannya bisa berubah begitu drastis dalam hitungan menit. Adapun Tuan Fred dan yang lainnya, dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Dia sama sekali tidak ingat Tuan Fred dan dengan demikian tidak tahu bahwa semua ini dimulai karena Tuan Fred mengenalinya dari pertemuan mereka sebelumnya beberapa hari yang lalu. Bab 773. Tuan Serigala, saya gagal mengenali kebesaran bahkan jika itu diletakkan tepat di depan saya, dan saya benar-benar minta maaf karena telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya atas kecerobohan saya, pinta Wilfred. Ada apa? Bukankah kau bilang kau ingin melumpuhkanku tadi? Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Leon mengangkat alisnya dengan heran, tetapi sebenarnya, dia bisa menebak bahwa Wilfred mungkin telah mengetahui identitasnya, yang menyebabkan perubahannya 180 derajat. Derajat perubahan sikap. Saya tidak akan pernah berani melakukannya, itu semua hanya ego saya yang berbicara, dan saya tidak pernah bermaksud menyinggung. Mohon maaf, Tuan. Wilfred berkeringat karena gugup setelah mendengar ini. Dia menggertakkan giginya dan menamparkan wajahnya sendiri beberapa kali, berusaha keras untuk membuktikan ketulusannya kepada Leon. Para penonton pun berbisik-bisik mendengarnya. Siapa orang ini?
Aku tidak percaya Tuan Muda Jaffner begitu terintimidasi olehnya sehingga dia langsung berlutut dan bahkan menamparkan dirinya sendiri hanya untuk memohon belas kasihan. Mungkinkah dia seseorang yang bahkan lebih kuat daripada Jaffner manapun? Sepertinya begitu. Kita mungkin meremehkannya. Semua orang menoleh ke arah Leon dengan ekspresi terkejut dan kagum. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, mereka akhirnya menyadari bahwa pria yang berdiri di depan mereka mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar yang hampir tidak dapat mereka bayangkan. Kalau tidak, Wilfred tidak akan begitu takut padanya. Bahkan Maisie dan Tuan Grover mulai menyadari hal ini. Maisie tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang tampak seperti gelandangan seperti Leon, seorang pria miskin dan tidak terawat dengan sepeda motor, akan berubah menjadi seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada keluarga Jaffner. Seluruh wajahnya menjadi pucat, dan untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Gedebuk. Begitu Tuan Grover sadar, ia berlutut untuk bergabung dengan Maisie dan Wilfred. Tuan, saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Tolong terimalah permintaan maafku yang paling tulus, dia merengek dengan ekspresi ketakutan. Sekalipun dia tidak berhadapan langsung dengan Leon, dia telah membiarkan pengawalnya menyerang Leon. Dan sekarang dia sadar betapa dihormatinya Leon, dia takut bagaimana dia akan dihukum karena menentangnya. Maisie, kau tidak akan meminta maaf kepada Tuan Wolf atas kesalahanmu. Bentak Wilfred sambil menatap Maisie dengan penuh arti. Ya, saya mengakui dan bertanggung jawab penuh atas perilaku kasar saya tadi, Tuan Wolf. Mohon maaf sebesar-besarnya, Maisie begitu ketakutan saat itu hingga tubuhnya mulai gemetar. Ketika Wilfred memaksanya untuk berlutut tadi, dia merasa sangat dipermalukan oleh hal ini, tetapi sekarang, dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak mampu untuk melawan Leon. Dia hanyalah kekasih Wilfred, dan dia tidak berani melawan seseorang yang bahkan Wilfred tidak berani untuk menyinggungnya. Leon terdiam sambil menatap orang-orang yang berlutut di hadapannya. Semakin Leon terdiam, semakin menakutkan Wilfred dan yang lainnya. Mereka khawatir Leon tidak akan memaafkan mereka dan memikirkan cara untuk menghukum mereka. Minta maaflah pada temanku dan wanita di sana, Shirley. Kata Leon dengan tenang. Ya, Wilfred dan yang lainnya segera menoleh ke Ariel dan Shirley. Mereka meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan memohon belas kasihan. Shirley masih mahasiswa dan bingung dengan hal ini. Dia belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya dan sedikit bingung bagaimana mengatasinya. Ariel, di sisi lain, telah melalui berbagai peristiwa besar dalam hidupnya dan segera menjadi tenang. Leon, karena mereka sudah meminta maaf, jangan lanjutkan masalah ini lebih jauh. Kemarahannya telah sebagian besar mereda ketika dia melihat betapa tulusnya orang-orang itu dalam meminta maaf. Melihat bahwa Ariel maupun Shirley tampaknya tidak ingin melanjutkan masalah ini, Leon tidak berniat untuk memaksakan keadaan. Dia adalah anggota kerajaan Supreme Master, dan orang-orang seperti dia tidak akan terlibat dalam masalah kecil seperti ini. Anggaplah dirimu beruntung. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini saja, tetapi jika aku menemukan hal seperti ini lagi, kau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua. Bab 774. Nada bicara Leon dingin ketika mengatakan ini. Terima kasih, Yang Mulia. Kami berjanji hal ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Setelah mendengar ini, Wilfred dan yang lainnya akhirnya berani berdiri. Pada titik ini, bagian belakang baju mereka benar-benar basah oleh keringat dingin. Wilfred adalah orang yang paling gelisah di antara semuanya karena dia mendengar dari ayahnya bahwa ketika Jared menyakiti Leon, dia tidak hanya harus berlutut untuk memohon belas kasihan, tetapi dia bahkan akhirnya mematahkan lengannya sendiri sebagai ganti rugi. Fakta bahwa Leon tidak memaksanya mematahkan lengannya sendiri dan malah memilih untuk memaafkannya saat itu juga merupakan suatu mukjizat. Namun, tanpa sepengetahuan Wilfred, Leon telah memilih untuk memaafkannya hanya karena dia adalah orang biasa dan bukan seorang seniman bela diri. Tidak hanya itu, karena permintaan maafnya telah tiba lebih awal, Leon tidak ingin menggunakan keahlian bela dirinya sebagai pengaruh terhadap Wilfred, itulah sebabnya dia memilih untuk melepaskan mereka. Juga, tolong bayar gaji Nona Shirley sekarang juga, dan karena dia baru saja ditampar tanpa alasan, aku ingin kamu memberinya kompensasi.
kata Leon singkat. Baik, mohon tunggu sebentar, jawab Tuan Grover, lalu dengan cepat menghilang di balik meja kasir dan mengambil 2 tumpukan tebal uang tunai. Namun, meskipun menjadi mahasiswi yang bangkrut, Shirley adalah wanita yang berintegritas dan hanya mengambil beberapa lembar uang yang nilainya setara dengan upahnya sehari sekitar $150, dan menolak untuk mengambil bahkan $1 lebih. Adapun ganti rugi karena ditampar Maisie tanpa alasan, ia hanya menerima beberapa puluh dolar sebagai ganti rugi atas tagihan medisnya. Semua orang yang menonton ini tidak dapat menahan rasa kagumnya terhadap wanita muda ini. Setelah semuanya beres, Leon dan Ariel meninggalkan kafe, dan Shirley pun akhirnya mengakhiri shift-nya. Wilfred dan yang lainnya menghela napas lega saat melihat Leon pergi, seolah beban di pundak mereka telah terangkat. Sayang, pria ini, siapa dia? Apakah dia keturunan salah satu keluarga besar di Springfield City? Tanya Maisie yang berwajah pucat. Mengingat Wilfred berasal dari Acme Corp, yang merupakan salah satu perusahaan terkaya dan berkuasa di kota itu. Fakta bahwa pria ini sangat membuat Wilfred takut berarti bahwa pastilah ia berasal dari keluarga yang jauh lebih berpengaruh daripada keluarga Jaffner. Bahkan Tuan Grover pun berpikiran sama. Saya tidak tahu, dan sejujurnya, saya bahkan tidak tahu siapa dia. Namun, ayah saya memberitahu saya bahwa beberapa hari yang lalu, Jared West telah melawan orang ini, dan dia tidak hanya harus berlutut untuk memohon belas kasihan, dia bahkan mematahkan lengannya sendiri sebagai ganti rugi. Sungguh suatu keajaiban bahwa kami masih bisa selamat dari ini, kata Wilfred, masih sedikit gugup setelah pertemuannya dengan Leon. Apa, bukankah itu berarti dia bahkan lebih kuat daripada keluarga besar manapun? Maisie dan Tuan Grover sama-sama tercengang oleh ini. Awalnya mereka mengira Leon adalah salah satu keturunan langsung dari keluarga besar, tetapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Wilfred, mereka menyadari bahwa Leon Wolf mungkin bahkan lebih kuat dari yang mereka bayangkan, kalau tidak, Wilfred tidak akan pernah begitu takut padanya. Ya, kedengarannya mungkin. Maisie, biar ku beritahu ini, kita beruntung bisa keluar dari sini hidup-hidup, tapi di masa depan, kau harus bisa mengendalikan emosimu. Kalau kau membuat masalah lagi, jangan salahkan aku karena tidak membantumu di masa depan. Wilfred memperingatkan. Ya, aku mengerti, Maisie menggigil namun tidak berani menolak. Di luar kafe, Shirley berlari cepat untuk mengejar Leon dan Ariel. Hei, tolong tunggu aku, serunya kepada mereka. Ada apa, Shirley? Leon dan Ariel bertanya dengan ragu ketika mereka menoleh dan melihat bahwa itu adalah Shirley. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya tadi. Bab 775. Shirley sangat berterima kasih atas bantuan mereka, dia membungkuk kepada mereka berdua sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Itu semua adalah pekerjaan sehari-hari. Leon tersenyum. Dia tidak pernah menyangka Shirley akan menyusul mereka hanya untuk mengucapkan terima kasih. Tolong, aku benar-benar ingin membalas budi kalian berdua atas bantuan kalian. Aku ingin mentraktir kalian makan siang besok sebagai ucapan terima kasih. Apa kalian punya waktu luang? Tanya Shirley agak malu, matanya berbinar penuh harap. Tidak perlu. Leon menggelengkan kepalanya. Ia tahu bahwa Shirley adalah seorang mahasiswa miskin namun pekerja keras dan tidak ingin Shirley menghabiskan uang hasil jerih payahnya untuknya. Tapi, Shirley bersikeras. Shirley, kamu tidak perlu melakukan itu. Kita berdua harus pergi ke suatu tempat sekarang, jadi kita bisa membicarakan makan siang di masa depan. Ariel berkata sambil tersenyum. Integritas dan kebaikan Shirley telah menyentuh hatinya, dan dia tidak dapat menahan rasa sayang pada gadis muda pekerja keras ini. Oh, baiklah. Shirley kecewa, setidaknya begitulah. Shirley, ini kartu namaku. Kalau ada yang bisa kubantu di masa mendatang, jangan ragu untuk meneleponku. Setelah berpikir sejenak, Ariel akhirnya memutuskan untuk memberikan kontaknya kepada Shirley. Baiklah, terima kasih. Shirley menyimpan kartu nama itu sambil tersenyum. Sekarang setelah dia memiliki kontak Ariel, suatu hari dia bisa menghubungi Leon dan Ariel, dan dia akan mendapat kesempatan untuk mentraktir mereka makan siang.
Semua kekecewaannya sirna saat menyadari hal ini, dan senyum mengembang di wajahnya. Baiklah, selamat tinggal. Semoga kita bisa segera bertemu lagi. Shirley mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah melihat sosok Shirley yang semakin menjauh, Ariel akhirnya berbalik menatap Leon dengan pandangan aneh. Kenapa kamu menatapku seperti itu, Ariel? Apa ada sesuatu di wajahku? Leon menyentuh wajahnya dengan heran. Leon, aku hanya ingin tahu bagaimana kau, seorang yatim piatu yang tidak punya uang dan tidak punya nama, berhasil membuat seseorang sekuat Tuan Muda Jaffner meminta maaf padamu. Apa yang terjadi? Kata Ariel agak tidak percaya saat mengingat apa yang telah terjadi. Sebelum Leon meninggalkan Elegante Group, mereka telah bekerja sama cukup lama sehingga dia merasa sangat mengenalnya. Namun, sekarang, setelah hanya beberapa bulan tidak melihatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa Leon telah berubah dan dia tidak mengenal pria ini lagi. Yah, aku terlibat konflik dengan Presiden Acme Corp beberapa hari lalu dan menghukumnya atas apa yang telah dilakukannya. Mungkin Tuan Muda Jaffner mengenaliku dan tidak berani menentangku, jadi itulah sebabnya dia memilih untuk meminta maaf kepadaku, jawab Leon. Dia tidak tahu harus mulai dari mana menjelaskan kejadian beberapa hari lalu, jadi dia hanya memberi Ariel penjelasan singkat saja. Oh, Ariel terkesiap. Dia tahu bahwa Leon adalah seniman bela diri yang luar biasa, dan dia tidak akan terkejut mengetahui bahwa Tuan Muda Jaffner telah meminta maaf kepada Leon karena takut akan kekuatannya. Akan tetapi, firasatnya mengatakan segala sesuatunya tidak sesederhana itu, tetapi dia tidak dapat menemukan apa yang salah. Meskipun kau petarung hebat, Leon, tapi seni bela diri tidak akan membawamu kemanapun di masyarakat modern ini. Harap berhati-hati di masa depan, dan jangan biarkan hal ini kembali menggigitmu, kata Ariel dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, aku sekarang sudah tahu dasar-dasar bela diri, dan aku bisa melawan dengan mudah. Leon tersenyum. Baiklah, jangan terlalu sombong. Bab 776. Bukankah kau bilang kau ingin membeli Elegante Group? Baiklah, jika kau bisa mengatakannya, lebih baik kau bersungguh-sungguh. Serahkan uangnya, dan akhirnya aku akan percaya padamu. Ariel memutar matanya ke arahnya. Ia sangat paham dengan situasi keuangan Leon, dan karena itu ia tidak berpikir Leon akan mampu mengeluarkan $650 juta. Ini sama sekali tidak realistis. Aku akan berusaha sebaik mungkin, dan paling lambat besok aku akan memberimu jawaban. Leon mendesah. Baiklah, aku akan menunggu. Biar ku katakan ini, kalau kau tidak bisa mendapatkan uang untuk membeli Elegante Group, kau harus berjanji padaku bahwa kau akan membantuku meyakinkan Iris untuk berubah pikiran. Kata Ariel dengan licik. Sebenarnya, dia tidak punya banyak harapan bahwa Leon akan mampu membeli perusahaan itu. Satu-satunya harapannya adalah Leon akan membantunya membujuk Iris, tetapi apakah Leon berhasil meyakinkan Iris atau tidak adalah masalah lain. Keduanya meninggalkan hotel dan kembali ke rumah masing-masing. Rumah besar Sear. Leon menemukan Cynthia di sebuah dojo di halaman belakang. Pada saat ini, Cynthia mengenakan pakaian olahraga berwarna fuchsia yang memeluk seluruh lekuk tubuhnya dengan sempurna, dan dipadukan dengan fitur wajahnya yang tegas dan anggun, dia tampak seperti dewi kuno yang hidup kembali. Perasaan aneh merasuki hati Leon saat ia melihat wanita cantik di hadapannya. Bagaimanapun juga, dia adalah manusia yang hidup, bernapas, dan punya perasaan. Sejak dia mulai tinggal bersama keluarga Sears, dia menghabiskan setiap jam bersama Cynthia dan menjadi dekat dengannya. Lagi pula, Cynthia adalah salah satu dari 4 si cantik, dan sebagai seorang pria, mustahil baginya untuk menolaknya. Leon sepertinya telah jatuh cinta pada Cynthia tanpa ia sadari, namun meski begitu, ia tahu bahwa Iris tetaplah wanita yang ia cintai, dan tidak peduli berapa lama waktu berlalu, Cynthia tidak akan pernah bisa menggantikan Iris. Apa yang kau lakukan di sini, Leon? Cynthia tersenyum saat merasakan tatapan Leon padanya, menghentikan latihannya, dan melangkah ke arahnya. Cynthia, aku butuh bantuanmu, kata Leon ragu-ragu. Oh, ada apa? Tanya Cynthia heran. Saya baru saja mendengar bahwa Iris berencana menjual Elegante Group, dan saya bermaksud membelinya darinya, kata Leon. Apa?
Cynthia tercengang mendengarnya. Ia merenungkannya sejenak, lalu akhirnya mengerti maksud sebenarnya dari Leon. Ia mengerutkan bibirnya dengan tidak senang dan berkata, "Leon, bukankah kau bilang kau tidak akan mencoba membantu keluarga Yang? Kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran?" "Maaf, aku tidak bisa melupakan Iris," jawab Leon dengan malu. Ia tahu Cynthia tertarik padanya, tetapi Iris adalah cinta dalam hidupnya dan wanita pertama yang pernah membuatnya jatuh cinta. Sekarang Iris dalam masalah, tidak mungkin ia bisa berdiam diri dan menonton tanpa membantu. Cynthia merasa kesal dengan ini, tetapi pada saat yang sama, dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. "Leon, kamu tahu betul bahwa Shinshin Group belum sepenuhnya berdiri kokoh, secara finansial, dan kita tidak punya uang untuk membeli Elegante Group sama sekali." Bibir Cynthia mengerucut dalam kerutan tidak setuju dan agak cemburu. "Aku tahu, itulah sebabnya aku ingin kau membantuku meminta Elder Share meminjamkanku $650 juta, kata Leon malu-malu. Sekarang setelah keluarga Share terlibat dalam upaya menjatuhkan Yang Group, dia tahu bahwa Benedict tidak akan pernah setuju untuk meminjamkannya uang untuk membantu Iris dan keluarga Yang. Itu tidak mungkin. Bab 777. Iris dan aku adalah pesaing, jadi bagaimana mungkin aku bisa membantunya? Cynthia berkata dengan kesal dan menolak permintaan Leon. "Cynthia, jangan terlalu bernafsu menolakku. Anggap saja ini sebagai bantuan untukku. Aku tahu 650 juta bukanlah jumlah yang kecil, tetapi aku bersedia mempertaruhkan sahamku di Shinshin Group dan meminjamkan uang ini kepadamu. Nanti, begitu Shinshin Group kembali seperti semula, aku akan mengembalikan uang itu kepadamu beserta bunganya," kata Leon dengan sungguh-sungguh. Apa kau sudah gila? Shinshin Group adalah yayasanmu. Iris dan Yongs mengusirmu, namun sekarang, kau bersedia menggunakan semua yang kau bangun untuk membantu mereka. Betapa bodohnya kau. Cynthia benar-benar marah mendengar ini. "Aku tidak bodoh. Aku hanya tidak ingin meninggalkan penyesalan," Leon mendesah. Alasan dia ingin membeli Elegante Group adalah karena pertama, dia ingin membantu Iris, dan kedua, Elegante Group adalah tempat di mana banyak kenangannya bersama Iris tersimpan, dan dia tidak ingin perusahaan ini jatuh ke tangan orang lain. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa buruk Iris memperlakukannya, yang dia inginkan hanyalah pergi tanpa penyesalan. "Aku bisa kena serangan jantung gara-gara kamu," gerutu Cynthia. Meski begitu, dia tidak bisa menahan rasa cemburu yang mengalir di nadinya. Dia iri dengan betapa mudahnya Iris mencuri dan menyimpan hati Leon sampai sekarang. Andai saja Leon mencintainya seperti dia mencintai Iris. "Cynthia, maukah kau membantuku?" tanya Leon dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan membantumu," kata Cynthia. Dia tahu bahwa kehilangan Iris adalah salah satu penyesalan terbesar Leon, dan karena Leon sangat bertekad untuk membantu Iris, dia khawatir menghentikannya hanya akan membuatnya semakin ingin bersama Iris. "Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, Cynthia, terima kasih." Leon melompat ke udara dengan gembira dan memeluk Cynthia dengan gembira. "Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sama bodohnya denganmu, dan aku tidak ingin meninggalkan penyesalan," kata Cynthia dengan ekspresi aneh. Jika Leon rela berkorban begitu banyak demi Iris, bagaimana mungkin Iris tidak bisa melakukan hal yang sama untuknya? Mungkin, inilah yang dinamakan cinta. "Cynthia, maafkan aku," Leon melepaskan Cynthia. Ia tersentuh oleh kebaikan hatinya, tetapi di saat yang sama, ia tidak dapat menahan perasaan bersalah yang lebih besar atas cintanya. "Jangan khawatir, aku membuat keputusan ini atas kemauanku sendiri." Bab baru setiap hari diunggah hanya di alaninis.com. Dia tersenyum padanya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil membuat Leon membuka hatinya untuknya, dan dia percaya bahwa selama dia terus berusaha, Leon akhirnya akan melupakan Iris dan menerima cintanya suatu hari nanti. "Leon, aku akan bicara dengan kakek sekarang dan meminta dia meminjamkanmu $650 juta. Mengenai penjaminan sahammu di Shinshin Group, menurutku itu tidak perlu, mengingat hubunganmu dengan keluarga kita," kata Cynthia nakal. "Tidak bisa. Aku bersikeras menjaminkan sahamku, dan aku yakin ini akan menyelamatkanmu dari banyak masalah."
Leon bersikeras. Baiklah, baiklah kalau begitu. Cynthia akhirnya setuju setelah ragu-ragu. Meskipun kakeknya adalah kepala keluarga. $1 juta bukanlah angka yang kecil, dan bahkan jika Benedict bersedia meminjamkan uang ini pada Leon, anggota keluarga lainnya pasti akan merasa keberatan. Jika Leon mampu menggadaikan sahamnya, akan lebih mudah untuk meyakinkan dan memperoleh persetujuan dari anggota keluarga lainnya. Cynthia menemukan kakeknya, dan setelah beberapa kali dibujuk, ditambah jaminan Leon, keluarga Sears akhirnya setuju untuk meminjamkan uang kepadanya. Bab 778. Selain itu, Leon berhasil menarik dana sebesar $130 juta dari dana Cincian Group, dan jika digabungkan, ia memiliki sekitar $780 juta, yang lebih dari cukup untuk membeli Elegante Group. Hujan mulai turun keesokan paginya, dan karena cuaca buruk, Ariel tidak keluar rumah dan memilih menunggu kabar Leon di rumah. Tentu saja, dia tidak menyangka Leon akan sanggup menepati janjinya, jadi dia hanya menunggu Leon mengakui kekalahan dan membantunya mengubah pikiran Iris. Ia menunggu sepanjang pagi, dan saat ia mulai kehilangan kesabaran, ia akhirnya menerima telepon dari Leon. Ia mengundangnya untuk bertemu di sebuah restoran mewah dekat pusat kota. Saat Ariel tiba, Leon sudah duduk di salah satu bilik, menunggu. Ada apa, Leon? Apa kau akan mengaku kalah padaku karena gagal mendapatkan dana itu? Ariel bercanda sambil duduk di hadapannya. Maksudmu, aku gagal mendapatkan dana. Aku sudah punya $780 juta, jadi ini seharusnya cukup untuk membeli Elegante Group, bukan? Jawab Leon sambil tersenyum licik. Faktanya, Elegante Group hanya bernilai sekitar $590 juta, dan Ariel telah mengungkapkan kepadanya sehari sebelumnya bahwa Iris bermaksud menjual perusahaan tersebut pada harga $650 juta. Akan tetapi, ia telah menyiapkan dana tambahan sehingga ia dapat menggunakan uang tersebut untuk membantu Iris secara diam-diam. $780 juta. Cek, aku bisa melihat tipuanmu, jadi berhentilah mencoba menipuku. Ariel mendengus. Dia tidak percaya bahwa hanya dalam satu hari, Leon berhasil mengumpulkan tambahan $130 juta. Dia pasti bodoh jika mempercayainya. Aku tidak bisa menipumu. Ini struk yang aku cetak dari bank. Kalau kamu memberiku rekening perusahaan Elegante Group, aku akan segera mentransfer uangnya. Leon mengeluarkan secarik kertas dan meletakkannya di depan Ariel. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ariel tidak dapat mempercayai matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang yang tidak punya uang seperti Leon akan dapat memperoleh $780 juta dalam semalam. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah sekian lama, Ariel akhirnya tersadar dari lamunan, dan menatap Leon sekilas seolah-olah dia tiba-tiba tidak bisa mengenali pria yang duduk di depannya. Leon, katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Bagaimana kamu melakukannya? Tanyanya dengan tidak percaya. Yah, aku punya caraku sendiri. Leon tersenyum. Karena terlalu banyak koneksi yang terlibat, dia tidak ingin membebani Ariel dengan detailnya dan mengabaikannya begitu saja. Jangan coba-coba mengguruiku. Aku mulai curiga kau sudah menjadi sugar baby orang lain, bukan begitu? Tanya Ariel. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Apa kau pikir aku akan melakukan hal seperti itu? Leon geli mendengarnya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana mungkin orang biasa sepertimu bisa tiba-tiba mendapatkan begitu banyak uang? Ariel mengangguk dengan percaya diri. Mungkin wanita lain tidak akan melirik Leon, tetapi Ariel telah jatuh cinta padanya, dan menurut pendapatnya, Leon seperti harta karun yang dibutuhkan dunia. Dia tidak akan terkejut jika wanita kaya lain dengan selera yang luar biasa berpikir sama dan menganggapnya sebagai sugar baby. Bab 779. Baiklah, jangan menebak-nebak lagi. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah meninggalkan Elegante Group, aku mendirikan perusahaan baru bernama Cincian Group, dan akhir-akhir ini perusahaan itu berjalan cukup baik. Melihat betapa bersikeras dia untuk mengungkap hal ini, Leon akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia menyela. Kamu mendirikan perusahaan. Jangan coba-coba menipuku. Kamu tidak punya uang atau koneksi,
jadi bagaimana kamu bisa melakukannya? Kata Ariel ragu-ragu. Sebagai anggota manajemen tinggi Elegante Group, dia akrab dengan dunia bisnis. Tetapi karena Shinshin Group belum terkenal, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya dan dengan demikian tidak tahu bahwa Leon sebenarnya adalah presidennya. Dia masih punya kesan bahwa dia sedang membual. Saya tidak menipu Anda, saya mengatakan yang sebenarnya. Saya mendirikan perusahaan ini bersama orang lain. Mereka bertanggung jawab atas arus kas, sedangkan saya bertanggung jawab atas sektor teknis, jelas Leon. Dia tidak menyebutkan bahwa mitra bisnisnya adalah Cynthia, agar Ariel tidak salah memahami pesannya dan mengira Cynthia telah menganggapnya sebagai sugar baby. Oh, Ariel akhirnya mengerti. Ia tahu bahwa Leon adalah otak di balik lini kosmetik Elegante Group, meskipun Leon tidak memiliki apapun atas namanya, ia adalah pria yang cerdas dan cakap. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak terkejut saat mengetahui bahwa Leon telah berhasil menemukan perusahaan dengan orang lain berdasarkan keahlian teknisnya. Tapi bahkan jika Anda mendirikan perusahaan dengan orang lain, itu akan berjalan lancar, jadi bagaimana Anda bisa mengeluarkan 780 aset senilai $1 juta? Lagi pula, kurasa mitra bisnismu tidak akan setuju dengan ini. Tanya Ariel ragu. Dia menduga bahwa perusahaan Leon kemungkinan baru saja mulai berkembang, jadi orang tidak akan menduga Leon akan mampu mengeluarkan beberapa juta dolar, apalagi 780 juta. Saya menggadaikan semua saham saya dan mendapatkan pinjaman, jawab Leon. Apa, kamu? Ariel langsung mengerti dan terdiam sejenak saat mengetahui hal ini. Meskipun dia tidak tahu dari mana Leon meminjamkan uang, dia tahu bahwa Leon pasti telah membayar mahal dan berusaha keras untuk mendapatkan uang itu. Ada apa, Ariel? Tanya Leon, merasakan ada sesuatu yang salah. Tidak ada apa-apa, Ariel mendesah. Ia tahu bahwa sebagai seseorang yang tidak memiliki apapun atas namanya, Leon pasti telah bekerja keras luar biasa hanya untuk membangun perusahaan dengan orang lain. Keluarga yang telah mengkhianati Leon dan mengusirnya dari rumah mereka, namun Leon tidak hanya mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tetapi dia bahkan bersedia berkorban begitu banyak untuk menyelamatkan Elegante Group. Leon telah mempertaruhkan begitu banyak hal hanya untuk membantu Iris. Iris, aku tidak tahu apa yang salah denganmu. Bagaimana mungkin kamu bisa putus dengan orang seperti Leon, yang rela mengorbankan segalanya untukmu? Tanya Ariel dalam hati. Dia tidak dapat menahan rasa sedihnya karena hal ini. Bagaimanapun, dia mencintai Leon, dan dia ingin Leon mencintainya bahkan 1/10 dari cintanya pada Iris. Ariel, mari kita bicarakan detailnya. Saya bermaksud menggunakan 780 juta untuk membeli Elegante Group, bagaimana menurut Anda? Tanya Leon langsung ke intinya. Bab 780. Ya, kedengarannya bagus. Iris bermaksud menjual Elegante Group seharga 650 juta, jadi Anda tidak perlu membayar sebanyak itu, Ariel mengakui. Tidak apa-apa, saya bersikeras membayar 780 juta. Saya pikir potensi Elegante Group sepadan dengan ini, jawab Leon dengan tenang. Kamu? Ariel membeku mendengarnya. Dia telah bekerja di industri ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak hanya tidak meminta negosiasi tetapi bahkan menawarkan diri untuk menaikkan harga sebuah perusahaan. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia mengerti bahwa ini adalah cara Leon untuk mencoba membantu Iris. Ariel, ada hal lain yang perlu aku bantu. Aku harap kamu bisa mengurus semua hal yang berkaitan dengan pembelian, termasuk pemrosesan dan transaksi. Aku tidak ingin Iris tahu bahwa akulah yang membeli perusahaan itu, kata Leon ragu-ragu. Kini setelah Albert sakit parah, namun Iris tidak juga datang untuk meminta pertolongan, berarti dia dan keluarga yang bertekad untuk tidak ikut campur lagi dengannya. Selain itu, sekarang setelah Albert bekerja sama erat dengan keluarga Sear, tentu tidak akan menyenangkan kalau Iris dan keluarga yang tahu bahwa Albert adalah orang yang telah membeli Elegante Group. Oleh karena itu, Leon berpikir lebih baik baginya untuk membantu Iris dari bayang-bayang. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Bagaimana kami bisa menyerahkan saham Elegante Group kepadamu jika kamu terus bersembunyi? Ariel terkejut dengan permintaan aneh Leon.
Kau tidak perlu menyerahkan saham itu kepadaku. Aku ingin kau memilikinya, kata Leon sambil tersenyum. Apakah telingaku berfungsi dengan baik? Kita sedang membicarakan saham senilai ratusan juta dolar, bagaimana mungkin kau memutuskan untuk mentransfernya atas namaku? Apa kau tidak khawatir aku akan memanfaatkanmu? Ariel tidak bisa mempercayai telinganya. Bab baru diunggah setiap hari hanya di alaninis.com. Dia tidak asing dengan kejadian teman dan keluarga yang saling berkhianat karena uang. Tetapi ini adalah yang pertama, dia dan Leon sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Tetapi dia bersedia menyerahkan saham senilai ratusan juta dolar kepadanya. Dia mulai bertanya-tanya apakah pria ini tidak waras. Aku tidak khawatir. Kita berteman, dan aku percaya padamu. Leon tersenyum. Karena ia tidak dapat tampil di depan publik sebagai presiden baru Elegante Group, ia merasa cukup dengan menyerahkan segalanya kepada Ariel. Leon tahu bahwa Ariel adalah teman yang setia dan berbakti yang tidak akan mengkhianatinya demi uang. Lagi pula, jika Ariel memang berniat melakukan itu, dia tidak akan menggagalkan rencananya sendiri seperti ini. Karena Ariel sudah mengemukakannya dengan sukarela, ini semakin membuktikan bahwa dia adalah teman yang dapat dipercaya. Baiklah, terima kasih, luapan kehangatan menyebar ke dalam hati Ariel. Leon adalah pria yang disukainya, jadi tentu saja ia senang dipuji olehnya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tunggu sebentar, Anda bermaksud membeli Elegante Group tetapi Anda menolak mengambil sahamnya. Apa yang ingin Anda lakukan di sini? Tanyanya dengan heran. Elegante Group saat ini memiliki banyak potensi untuk pengembangan di masa depan, dan jika Leon membeli perusahaan itu sekarang, dia pasti akan mendapat keuntungan finansial. Awalnya, dia mengira Leon tertuju pada potensi Elegante Group dan ingin membeli perusahaan itu demi masa depan. Namun sekarang, dia menyadari bahwa Leon tampaknya tidak ingin terlibat dalam apapun dalam menjalankan perusahaan, dan hal ini sangat membingungkannya. Elegante Group adalah darah, keringat, dan air mata Iris, jadi bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain mencuri semua yang telah ia bangun? Sebenarnya, yang ingin kulakukan hanyalah membantunya mengatasi masalah ini, dan begitu ia keluar dari krisis, aku berniat menjual perusahaan itu kembali kepadanya dengan harga aslinya. Leon mendesah.